Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari ini saya sedang merekam perkuliahan untuk desain simulasi teknik. Ini hari Jumat sore ya, sekitar mau jam 5 sebentar lagi. Nah, jadi pada kesempatan hari ini, mohon maaf juga ya, saya tidak bisa memberikan kuliah secara langsung, jadi saya harus merekam videonya, lalu mengupload misalkan ke YouTube nantinya ya. Nah, ya hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan tentang simulasi CFD ya, Computerized Fluid Dynamics. Nah, jadi kita mau nyoba mensimulasikan aliran fluida di mana misalkan ya inletnya ada dua gitu ya. Misalkan inletnya ada dua lubang gitu, outletnya ada satu lubang. Nah, kita mau mensimulasikan tuh bagaimana hasilnya ya. Nah, dimulai dengan membuat part 3D-nya dulu ya. Jadi kita masuk ke Inventor seperti biasa. Kita nyoba membuat part 3D-nya dulu. Nah, minggu lalu kan kita udah coba membuat pipa yang seperti huruf S ya, itu standar sekali ya. Yang standar sekali, inletnya ada satu, outletnya juga cuma satu ya. Nah, di situ bisa kita lihat result atau hasil yang kita bisa lihat ya, misalkan secara kecepatan ya, apakah ada penurunan kecepatan atau tidak ketika di belokan-belokan tertentu ya, di titik-titik tertentu. Dan juga dari pressure ya, dari tekanannya bisa kita lihat di situ. Nah, jadi hari ini kita mau coba yang sedikit lebih kompleks. Ya, masih sederhana sih hitungannya ya. Ya, jadi kita coba nih inletnya lebih dari satu ya, dan outletnya cuma satu gitu. Nah, kita cobalah bikin partnya. Nah, di minggu lalu kan kita bikinnya pipa ya. Kita bikinnya pipa. Nah, jadi kita mensimulasikan atau kita mendefinisikan fluidanya itu adalah ruang kosong yang ada di dalam pipa tersebut. Nah, sebenarnya ada dua approach. Bisa seperti itu ya. Jadi kita membuat 3D model pipanya, boleh begitu. Bisa juga yang bisa secara langsung kita memodelkan apa sih fluidanya langsung gitu ya. Jadi fluidanya aja yang kita modelkan secara langsung secara tiga dimensi gitu. Itu boleh juga, nggak apa-apa. Bahkan lebih sederhana daripada kita memodelkan perpipaannya. Itu lebih sederhana kalau misalnya langsung fluidanya. Nah, kita coba nih memodelkan langsung fluidanya ya. Nah, misalkan ya namanya kita baru ya, buat baru new. Seperti biasa kita pakai metrik standar milimeter ya, create. Nah, muncul seperti ini udah biasa ya. Kita coba start dua dimensi sketch ya di bidang XY misalnya. Nah, kita mau buat nih 3D dari fluida di mana ada dua inlet ya dan ada satu outlet. Jadi saluran masuknya dua, saluran keluarnya misalnya satu gitu ya. Atau kebalikannya juga nggak apa-apa, terserah ya. Itu terserah kita yang mendefinisikan. Apakah mau inletnya yang dua atau yang satu itu terserah kita ketika kita definisikan di CFD-nya. Nah, dimulai dengan misalkan rectangle ini adalah ruang ininya ya, ruang pencampuran dari dua fluidanya. Kita buat dulu misalkan panjangnya di sini let's say 300 ya atau 30 cm. Nah, misalnya 300, lalu lebarnya di sini let's say 100 lah, 10 cm ya. Nah, lalu kita extrude seperti biasa ya, kita extrude. Nah, misalkan ini saya mau pakai metode yang extrude-nya itu kedua arah ya. Jadi arah ke depan dan juga ke belakang gitu. Dengan total panjang keseluruhan let's say 100 juga ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini misalkan saya
jadikan ruang pencampuran dari dua inlet fluida ya. Lalu sekarang kita masukin inlet dan outletnya. Nah, di sini misal kita kasih fillet dulu ya, biar sedikit lebih rapi. Dengan radius let's say 5 lah ya, 5 milimeter. Kita aplikasikan di seluruh sisi ini ya, seluruh sisi yang panjangnya. Nah, oke. Nah, lalu kita mau buat inletnya nih. Misalkan ya, di atas di sini ada dua lubang gitu kan. Dua lubang kanan kiri, lalu outletnya ini ke bawah nih satu gitu. Begitu. Nah, gimana caranya ya? Ini terserah kita ya. Misalnya mau sketch di sini boleh. Nah, sketch di sini, ini titik origin ya yang ada di tengah sini. Karena kita kan tadi extrude-nya kanan kiri. Jadi titik originnya di sini, ini tepat di tengah nih. Sebagai guidance kita gitu. Misalkan mau buat inlet, posisinya tepat di tengah. Nah, ini kan udah ada guide-nya ya. Nah, misalkan kita buat dua nih, dua inlet ya. Dimensinya misal 50 nih. Dimensinya 50 ya, 50 mili. Ini juga sama 50. Lalu jarak terhadap titik originnya untuk yang ini let's say berapa ya? 80 lah ya. 80. Ini juga terhadap bawah 80 ya. Nah, seperti ini. Ini akan kita jadikan inletnya ya. Nah, ya udah. Lalu kita extrude nih. Ini dan ini ya. Extrude keluar seperti ini dengan misalnya panjangnya 200 gitu ya. 200 milimeter. Nah, ini bagian inlet. Ada dua nih ya inletnya. Lalu ada outletnya juga. Satu di tengah sini ya. Ya, kita buat sketch lagi. Kita buat sketch di sini ya. Misalkan ya ini dimensinya sama ya. 50 juga. Lalu posisinya tepat di tengah. Nah, kalau tengah berarti setengah dari 300 ya. 150 milimeter. Nah, seperti ini kita kasih panjang juga ya. Extrude dengan panjang 200 juga sama. Nah, misalnya begini. Seperti ini ya. Seperti ini. Nah, mau kita simulasikan nih. Kalau misalnya kita simulasikan ya, di sini ada fluida masuk gitu kan. Di sini juga ada fluida masuk dengan kecepatan misalkan kecepatannya berbeda gitu ya, atau sama misalnya. Nah, nanti terakhirnya di keluarnya itu kecepatannya gimana nih gitu ya. Kalau misalnya ngikutin ini ya apa saya agak lupa istilah nama hukumnya. Yang A kali V sama dengan A kali V kontinuitas fluida ya, kontinuitas fluida. Kalau misalnya luas penampangnya itu makin kecil, otomatis kecepatannya harus lebih tinggi. Misalkan ya, kita mau mensimulasikan di sini, let's say kecepatannya 2 meter per second gitu misalnya ya. Ini juga sama nih, 2 meter per second. Nah, nanti keluarnya pasti lebih tinggi gitu ya, karena luas penampangnya kan makin kecil tuh. Kalau luas penampang makin kecil, kecepatannya harusnya lebih tinggi gitu dibandingkan dengan inputnya dari sini. Seperti itu. Nanti kita coba gitu ya. Nah, apakah akan seperti itu atau tidak gitu. Nah, kalau udah ya tinggal kita save ini ya. Kita save, save di manapun ya yang kalian mau ya. Namanya misalkan hmm, simple manifold ya. Misalnya. Nah, udah kita save ya udah kita pindah ke software CFD. Kalau misalnya mau irit RAM ini di close aja ya inventornya. Kalau mau irit penggunaan RAM.
biar nggak terlalu berat RAM-nya. Close dulu inventornya, kita masuk ke CFD. Kita masuk ke CFD seperti ini. Nah, setelah dibuka CFD-nya, kita buka project baru ya, new di sini. Modelnya kita pilih yang tadi ya. Nah, yang tadi kita pilih yang simple manifold. Namanya terserah kalian. Misalnya tutorial manifold. Create. Nah, seperti ini. Jadi ini tampak awalnya ya, seperti ini. Nah, ini oleh CFD-nya udah dikasih skala ya, yang ukurannya sentimeter nih. Jadi dari sini misalnya sampai sini sekitar 30 cm gitu kan. Kalau misalnya mau kita ubah ukurannya, ya jangan senti ya. Kita kan di mesin biasanya pakai mili. Nah, dari sini nih. Ini diklik kanan, change length units to millimeter gitu ya. Nah, ini jadi milimeter. Nah, kita mau coba simulasikan bahwa kedua input ini memiliki kecepatan tertentu ya. Ini yang sederhana aja dulu, kita nggak perlu masukin temperatur dulu ya. Misalkan kita yang sederhana dulu ini ada kecepatannya gitu kan. Nah, kita mau ngecek di sini nanti kecepatannya berubah apa enggak gitu ya. Apakah makin besar kecepatannya apa tidak gitu. Kita mau coba ya menggunakan prinsip kontinuitas fluida. Nah, logikanya sih harusnya dua kali lipatnya ya kecepatannya ya. Karena kan ini luas penampangnya setengah kali dari inlet ya. Kalau inlet ini kan dua kali lingkaran, ya. Ini outletnya satu kali lingkaran. Ya, logikanya harusnya kecepatannya nanti dua kali lipat gitu. Kita coba tes. Nah, jadi kita karena ini itu kita simulasikan sebagai fluida secara langsung ya, bukan ruang kosong yang kita jadikan fluida kayak minggu lalu ya. Jadi ya udah langsung aja nih. Untuk material ya, ini. Nah, untuk material ini klik edit. Nah, kita set ini water misalnya ya, air seperti biasa, seperti ini. Jadi ya udah sesederhana itu ya untuk pemodelan langsung fluidanya gitu, bukan yang ruang kosong kita jadikan fluida. Kalau yang ruang kosong kita jadikan fluida, langkahnya yang kemarin ya. Jadi kita buat void. Nah, untuk inlet dan outletnya kita definisikan, lalu buat ruang kosong yang ada di dalamnya sebagai volume baru atau ya model 3D yang baru gitu untuk ruang kosong di dalamnya. Sehingga bisa kita definisikan ya ada pipa yang kita set materialnya misalkan logam ya, aluminium misalnya. Lalu ruang kosongnya itu sebagai fluida. Kalau ini sederhana, jadi langsung fluidanya gitu. Nah, setelah itu kita men-setting boundary conditionnya. Ya inilah yang kita definisikan mana inletnya, mana outletnya gitu. Nah, di sini kita set kedua kedua lubang ini sebagai inlet ya. Ya udah tinggal kita klik bagian sini, lalu edit ya. Nah, karena kita pengennya velocity, kecepatan ya, dia punya kecepatan awal. Let's say kecepatannya itu 2 ya, 2 meter per second misalnya. Apply, di sini juga sama, 2 meter per second ya. Kita setting ini sama kecepatannya. Simetris juga ya. Nah, lalu untuk keluarannya, itu kita setting dia itu ya pressure gauge aja ya, terbuka seperti keran terbuka aja biasa. Nah, kalau misalnya kita anggap dia adalah keran terbuka, ya kita setting ini pressure ya, pressure di mana ininya gauge ya, bukan absolute. Jadi pressure gauge itu ya pressure yang ada di permukaan bumi aja. Kalau misalnya tidak ada tekanan tambahan ya berarti nol gitu ya. Nah,
Kalau misalnya ada tekanan tambahan ya bisa kita sesuaikan berapa tekanan tambahannya. Kalau misalnya kita pilihnya absolut, nah ini harus kita tambahkan dengan tekanan 1 atmosfer ya. Tekanan 1 atmosfer, tekanan absolut. Benar-benar kita ngitung tekanan tuh dari nolnya, dari benar-benar nol ya. Kan kita tekanan di permukaan bumi itu 1 atmosfer atau 10⁵ Pascal ya. 10⁵ Pascal atau 1 atm. Nah, kita harus setting ini tuh 100.000 kalau misalnya mau absolut gitu. Ya udah kita mah pakainya gauge aja. Jadi referensinya itu adalah tekanan di permukaan bumi gitu ya. Tekanan di permukaan bumi referensinya nol seperti itu. Apply. Nah, ini sederhana sekali ya. Jadi kita nggak perlu tambahin apa-apa lagi ya untuk boundary condition supaya perhitungannya tidak terlalu lama karena emang ini agak berat untuk ininya ya simulasinya. Nah, kita coba langsung aja ya mesh nih di sini. Kita klik nih fluidanya, lalu automatic automatic meshing aja di sini ya. Nah, sudah terbuat nih nodal-nodalnya ya untuk generate mesh nantinya. Nah, kalau udah ya udah tinggal kita solve. Untuk simulasi fluida sederhana nggak perlu ada settingan tambahan ya. Kalau misalnya cuma ngecek velocity atau kecepatan dan juga pressure itu nggak perlu ada settingan tambahan. Nah, kalau misalnya mau ada, misalnya nanti kan kita mau coba temperaturnya beda ya. Mau inlet dan outlet tuh temperaturnya beda. Nah, ada settingan tambahan di sini. Jadi heat transfernya kita on kan ya di sini. Nah, tapi kita nggak perlu biar perhitungannya nggak terlalu berat ya. Misalnya ini interaksinya 50 misal. Solve deh. Nah, kita tunggu, kita lihat hasilnya. Nah, ini saya kurang tahu nih, apa di komputer saya yang agak lemot atau emang berat gitu ya. Agak lama, kayak minggu kemarin tuh lama, beda nih di komputer saya tuh. Padahal ini simulasi yang ya harusnya nggak berat-berat amat gitu. Bentuknya juga sederhana. Ini masih iterasi nol ke nol. Belum maju ya perhitungannya. Anyway, sambil nunggu nih, kita masuk ke eh, pembahasan untuk melihat hasilnya ya. Nah, jadi untuk melihat hasilnya ya, kalau kita masuk ke global ya, kita hanya melihat kulitnya saja gitu, bagian luarnya saja gitu ya. Ini bagian luarnya saja yang bisa kita lihat. Misalnya ini velocity magnitude. Nih, hanya bagian luarnya saja yang bisa kita lihat. Kalau misalnya kita mau ubah ini menjadi bagian dalam ya, kita masuknya ke planes nih. Planes, add di sini. Nah, secara default dia muncul seperti ini ya. Nah, muncul seperti ini nih secara default. Jadi istilahnya kita tuh ada suatu bidang bidang yang untuk kita melihat bagian dalamnya gitu ya. Istilahnya pisau bedah lah. Kita bedah ya bagian tengahnya. Nah, yang terlihat seperti ini. Misalnya kita mau merotasikan bidang ini ya. Kalau secara manual kemarin saya ajarkan bisa menggunakan ini nih. Ya, kita modifikasi aja ininya nih, bagian sebelah sininya. Tapi kalau misalnya mau lebih rapi, di sini edit nih, bagian cleanse, edit. Nah, kita pengen bidang potongnya ini tuh berotasi 90 derajat terhadap misalnya sumbu Y ya, ini nih yang warna hijau sumbu Y bisa kita lihat. Jadi biar menampakkan keseluruhan gitu. Kita rotasiin, puterin gitu 90 derajat.
Nah, di plane kontrol ini bisa kita ubah ininya ya, si bidang potongnya bisa kita geser kanan kiri gitu kan. Bisa kita geser kanan kiri, bisa kita rotasikan terhadap sumbu-sumbu tertentu. Nah, misalnya kita fokus ke merotasikan aja dulu ya. Nah, untuk merotasikan kita pilih nih mau aksis yang mana atau mau eh, sumbu yang mana ya yang mau kita rotasikan. Nah, jadi kalau misalnya mau merotasikan sumbu X misalnya ya, ini setting satu, yang lainnya nol gitu. Nah, karena kita mau merotasikan di sumbu Y, ya udah, ini yang lainnya nol, sumbu Y-nya satu gitu ya. Berapa derajat? 90 derajat. Nah, enter aja setelah ini. Tek. Nah, jadi bidang potongnya berotasi nih. Rotasi sebanyak 90 derajatnya udah mulai kelihatan. Nah, kita lihat ya di sini. Kecepatannya bisa kita lihat di sini, ini baru iterasi ketiga ya. Baru iterasi ketiga. Bisa kita lihat di sini ya kan inlet itu kecepatannya sekitar 2000-an ya. Ini sudah sesuai nih sama warnanya nih bisa kita lihat. Sama warnanya ya warna sekitar hijau ya, 2000-an nih inletnya. Tapi bisa kita lihat juga untuk bagian pinggir-pinggirnya ini ya, itu lebih rendah kecepatannya dibandingkan yang tengah. Kenapa ya? Ini kan sifat dari em, tegangan geser yang terjadi dari fluidanya ya. Karena dia bergesekan dengan pipa gitu ya, sehingga laju alirannya bisa tidak laminar, tidak sama ya untuk yang dekat pipa dengan yang di tengah gitu. Jadi yang dekat-dekat pipa karena ada tegangan geser akibat gesekan, sehingga menimbulkan efek di mana kecepatannya tidak sama gitu kan. Ini belajar ya dulu di mekanika fluida. Nah, jadi kalau misalnya kita gambar grafik nih ya, kita gambar grafik. Nah, yang di tengah ini itu yang paling tinggi kecepatannya. Tapi yang dekat-dekat kulit dia berkurang kecepatannya gitu ya. Kecepatan fluidanya berkurang. Nah, bisa kita lihat ya. Ini kecepatannya itu sekitar 2000-an kan ya warna hijau ya. 2000-an mungkin yang di sini sekitar 2200, 2300 let's say. Nah, sementara untuk yang keluaran nih berbeda gitu ya. Yang keluaran lu eh, lebih besar, lebih tinggi kecepatannya. Nah, ada yang bahkan sampai mendekati 5000 ya, ya. Ini warna orange agak merah. Ini karena iterasinya masih terbilang masih sangat muda, masih iterasi kelima. Nanti lama-lama dia lebih refine perhitungannya. Nah, di sini bisa kita lihat kecepatannya itu double gitu ya. 2 kali lipat lebih tinggi. Ini sekitar 4000-an, 4500 let's say. Nah, 2 kali lipatnya ya kan sesuai berarti ya dengan prinsip kontinuitas. Kalau misalnya luas penampangnya makin kecil, ini kan makin kecil ya, setengahnya gitu, maka kecepatan akan lebih tinggi gitu. Seperti itu ya, kurang lebih penjelasan untuk hasilnya. Ini untuk velocity magnitude. Kalau misalnya kita mau melihat kecepatan di sumbu tertentu ya, misalkan let's say sumbu X nih. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi kecepatan di sumbu X. Oh ya, sebelum kita membahas kecepatan nih, kenapa ada yang eh, bolong-bolong void seperti ini ya? Nah, ini ya kekurangannya. Jadi kalau misalnya mesh-nya otomatis ya lebih kasar ya. Dan juga emang untuk versi student ini mesh-nya itu nggak bisa refine banget. Jadi ini memang dari kesalahan mesh. Kalau misalnya kita geser sedikit, ya emang ada void-void atau yang seperti itu ya. Kita geser sedikit, nah ini hilang nih. Jadi emang bagian kecil aja karena kesalahan mesh sedikit. Kalau ini lebih refine. Nah, bisa kita lihat lagi nih. Oh, tadi untuk velocity magnitude kita pindah ke yang sumbu X ya. Nah, bisa kita lihat nih. Jadi warna yang kuning sama yang warna biru gimana? Kita lihatnya di sini ya, Vx velocity. Kalau yang warna kuning itu berarti ada kecepatan ke arah sumbu X yang sumbu ke arah kanan nih. Kanan kiri ya. Kalau misalnya positif berarti ya ada kecepatan ke arah kanan gitu. Kalau misalnya warnanya kuning atau kemerahan ya. Nah, sementara kalau yang warnanya biru justru negatif nih bisa kita lihat ya. Jadi maksudnya ada kecepatan ke arah kiri. Ya wajar dong. Ya fluidanya di sini berbelok ke arah kanan ya untuk yang dari sini.
Di sini berbelok ke arah kiri untuk masuk ke outletnya, untuk masuk ke outletnya ya. Nah, sementara ini juga karena ini ada belokan ya, ada belokan tertentu, jadi ada kecepatan. Di sini ada turbulen sedikit karena kita nggak kasih fillet ya di sini. Mestinya ada. Kalau ada filletnya ini lebih rapi, nggak ada turbulen. Ya minim lah turbulennya. Kalau misalnya kita kasih fillet di sini dan juga di sini nih, ya, sehingga tidak ada penumpukan kecepatan seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ada perubahan kecepatan yang drastis seperti ini, biasanya menimbulkan stres yang tinggi. Stres itu tegangan ya. Jadi ini menimbulkan tegangan yang tinggi bisa berakibat ya kebocoran dan lain-lain ya pada pipa tersebut. Karena bebannya tinggi. Kalau misalnya nggak kita kasih fillet di sini. Begitu. Itu untuk Vx. Sekarang Vy misalnya ya. Vy berarti kecepatan atas bawah. Nah, jadi kecepatan di sini awalnya velocity Vy ya, ini nih yang kita lihat. Sumbu Y kita lihat di sini yang atas bawah ya. Nah, jadi ya kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah tuh negatif. Nah, ini bisa kita lihat warna biru minus 5.100 berarti ya ke arah bawah arahnya ya. Nah, ini bisa kita lihat yang hijau juga itu minus 2000-an gitu ya, ke arah bawah. Artinya itu ke arah bawah. Nah, di sini bisa kita lihat velocity di sini itu sekitar 2000-an ya, 2000-an, 2200-an di sini di tengahnya. Nah, terus ketika masuk ke sini dia agak-agak menyebar ya, jadi nggak terlalu nih ya, apalagi yang wilayah yang nggak deket pipa nih, warnanya merah jadi ada yang balik lagi ke atas gitu loh. Nah, di sini eh, nggak karuan, nggak semua konsisten ke arah bawah gitu. Bisa kita lihat ya, yang konsisten ke arah bawah tuh ini nih, jalurnya ke sini nih. Set ya. Nah, masuknya ke sini. Ini yang konsisten. Ya karena mendekati ke outletnya ya. Nah, ini kecepatannya bisa kita lihat yang warna kuning agak-agak orange ya. Ini udah minus gitu ya, arahnya udah ke bawah gitu. Yang wilayah sini nih. Nah, setelah masuk ke outlet, nah ini makin kenceng lagi ya. Makin kenceng lagi kecepatannya ke arah bawah. Seperti itu kurang lebih ya. Cara membaca untuk kecepatan di sumbu Y. Kalau kita lihat kecepatan di sumbu Z ya kurang lebih nggak ada perbedaan yang signifikan ya. Sumbu X kan, sumbu Z itu depan belakang ya. Kalau misalnya kita lihat di potongan seperti ini kurang lebih tidak akan ada perubahan yang signifikan. Tapi kalau misalnya kita rotasikan plane-nya ya, rotasikan plane-nya, ya karena kan ini satu bilah saja di sumbu Z ya. Kita coba nih rotasikan si plane-nya ya. Edit di sumbu Z kita rotasi, bukan sumbu Z, tetap di sumbu Y ya. Kita rotasikan menjadi nol nih. Balik lagi ke awal tadi, nol. Nah, bisa kita lihat. Di sumbu Z-nya ada perubahan kecepatan ya, terutama di bagian takikan sini. Nah, jadi kalau misalnya warna merah berarti arahnya ke arah kanan kecepatannya ya. Yang warna biru berarti ke arah kiri. Bukan kanan kiri sih, ini artinya depan belakang ya. Kalau merah itu ke depan, kalau yang biru itu ke belakang arahnya. Sebelah sana gitu. Nah, seperti itu. Ini baru iterasi ke-13, tapi ya udah lumayan menggambarkan hasilnya lah ya untuk ini. Kita kembalikan lagi ininya menjadi 90 derajat. Untuk kita lihat static pressure. Nah, ini pressure-nya bisa kita lihat ya. Awalnya ini pressure-nya dari sini ya. Dari sini itu negatif
20.000 atau 20,5 kPa ya. Nih, berangsur-angsur ke bawah itu pressure-nya makin berkurang lagi. Jadi ini emang vakum ya pressure-nya. Jadi minus 98 kPa. Idealnya kita mendeklarasikan pressure juga di inlet ya. Misalkan sama-sama nol gitu. Untuk di inlet juga gitu. Cuma ya karena kita fokusnya tadi ke kecepatan ya, biar melihat kecepatannya aja. Nah, kalau kita banyak mendefinisikan di inlet dan outlet itu lama simulasinya. Ini aja lama kan yang sederhana ya. Kalau kita banyak mendefinisikan hal-hal lain gitu, itu perhitungannya jadi lama. Emang idealnya begitu. Jadi di inlet kita definisikan tekanannya juga ya. Untuk di outlet juga kita kalau kecepatan nggak mesti ya. Kalau di outlet ya udah kita setting dia pressure gauge aja. Jadi di sini distribusi pressure-nya semakin ke bawah semakin turun gitu. Nah, begitu ya. Jadi silahkan nih buat teman-teman yang mau dilanjutkan simulasinya ya di komputer masing-masing sampai iterasinya lebih baik ya. Nah, silahkan. Tapi ya karena ini supaya nggak terlalu lama ya kuliahnya daripada nungguin gitu. Kita stop saja. Eh, Kalau buat teman-teman yang mau dilanjutkan silahkan ya. Kita stop saja di sini. Kita coba lanjut ke analisis yang berikutnya. Analisis heat transfer atau ya kalau misalnya kita ngegabungin dua inlet dengan temperatur yang berbeda itu gimana ya karakteristiknya. Kita stop. Nah, mau di save boleh ya. Kalau nggak di save ya kita close aja dulu. Kalau saya sih close, tapi mau nambah desain baru di sini boleh ya. Di update atau update desain boleh, tapi saya lebih memilih untuk desain baru. Jadi ini close aja kita mulai dari awal. Kita buka lagi si FD-nya. Nah, new ya. Kita pakai material yang sama dengan yang tadi ya, simple manifold. Desain tadinya tutorial manifold heat transfer. Nah, jadi ini juga bagus buat mensimulasikan ini nih, apa namanya, yang buat penukar panas. Kok saya lupa. Penukar panas ya, apa ya istilah bahasa Inggris? Kok saya lupa sih itu yang buat penukar panas, alat penukar panas. Ada yang YouTube ya, ada yang shell, bentuknya shell. Nah, bisa nih disimulasikan di sini. Heat exchanger, kok saya tiba-tiba lupa di otak ini udah faktor umur. Heat exchanger ya, heat exchanger bisa nih disimulasikan di sini. Input, eh, misalnya kita punya 3D model dari shell-nya ya. Nah, kan itu ada jalur untuk inlet, ada jalur untuk outlet. Nah, itu wajib banget menyertakan ininya, apa konstruksi dari heat exchanger-nya. Kita setting dia itu adalah material misalnya let's say logam ya. Materialnya apa didefinisikan gitu ya. Inletnya kita definisikan, inletnya ya. Misalkan fluida dengan temperatur sekian, jenisnya apa gitu kan. Inlet yang satunya lagi, misalkan yang satu kan fluida pendingin, yang satu fluida yang mau didinginkan ya. Nah, itu kan tentu fluidanya biasanya berbeda. Nah, temperaturnya juga kita setting, lalu outletnya juga kita setting. Ini inlet 2, outlet 2 berarti ya untuk exchanger, heat exchanger.
Inletnya khusus tuh untuk fluida pendingin, outletnya juga sama ya, untuk fluida pendingin. Lalu kalau misalnya inlet satunya lagi untuk fluida yang didinginkan, inlet tertentu, outlet juga tertentu. Jadi inletnya dua, outletnya dua untuk heat exchanger. Konstruksinya perlu dimasukkan juga ya ke sini. Jadi nggak bisa cuma sekedar fluidanya doang, nggak bisa. Karena itu heat transfernya juga mempengaruhi jenis dari heat exchanger-nya ya, jenis material dari heat exchanger dan juga geometri dari heat exchanger-nya. Ya, untuk ini mah kita cuma main-main belajar konsep dasarnya aja dulu ya. Nah, jadi ini ceritanya sederhana sekali, seperti keran yang ada di rumah kita ya, ada buat air panas dan air dingin, bisa dicampur juga gitu kan. Nah, misalkan let's say ini adalah inlet untuk air panas, ini inlet untuk air dingin gitu. Nah, caranya gimana? Ya mirip ya dengan yang tadi. Kita pertama definisikan dulu materialnya, air ya. Nah, terus boundary conditionnya kita miripin aja dengan yang tadi ya, biar simulasinya nggak terlalu berat-berat amat. Ini kita setting sebagai kecepatan, misalnya kecepatannya sama ya, 2 meter per second juga sama kayak tadi. Ini juga sama, 2 meter per second. Nah, untuk outlet itu pressure gauge 0 Pascal ya. Pressure 0 Pascal apply. Nih, insting untuk pressure juga perlu dikuatkan ya. Jadi pressure itu satuannya berbagai macam. Bisa kadang menggunakan bar ya. Nah, atau mungkin bar ya yang paling banyak di industri itu. Atau PA, Pascal gitu. Ini kalau scientific tuh Pascal biasanya. Atau atmosfer. Nah, jadi untuk tekanan di permukaan bumi yang normal, yang biasa ya, yang kita rasakan nih oleh tubuh kita itu adalah tekanan 1 atmosfer atau mendekati 10 pangkat 5 Pascal gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita setting ini 0 Pascal ya. Nah, kita settingnya tuh ditambahkan dengan temperatur di sini ya. Nah, misal ini air panasnya nih. Kita setting temperaturnya itu let's say 90 gitu ya. 90 derajat Celcius. Karena untuk yang ini normal nih. Let's say 20 ya, 20 derajat Celcius. Untuk yang ini 20 derajat Celcius. Apply. Nah, mirip juga untuk sizing ya, mesh sizing kita lakukan secara otomatis saja. Nah, bedanya ini langkah yang perlu kita terapkan nih. Jadi di sini untuk bagian physics ya, fisika gitu. Nah, di sini untuk bagian fisika itu heat transfernya harus dicentang gitu. Heat transfernya dicentang dan juga ini ya untuk radiasi kalau misalnya ada ya, boleh dicentang juga tapi ini nggak banyak untuk radiasi. Pengaruhnya kecil nih untuk radiasi ya, terutama kalau fluidanya udah punya temperatur sendiri. Ada pengaruhnya cuma sedikit lah, nggak perlu kita centang untuk yang ini. Nah ini konveksi ini wajib ya, konveksi itu perlu ada karena emang model heat transfer yang terjadi pada fluida itu umumnya konveksi seperti ini. Jadi harus nih dicentang ya untuk auto force convectionnya. Ini kalau misalnya mau kita tentukan gravitasinya, tapi ya kita umum aja ya, nggak ada gravitasi. Ya udah solve. Kita solve. Ini lebih berat pasti dengan yang tadi ya daripada yang tadi simulasinya, karena kita memasukkan parameter baru temperatur gitu. Jadi lebih lama daripada yang tadi nih.
Ditunggu aja ya. Kita pakai bidang potong yang tadi lagi ya untuk melihat. Ini masih seperti ini. Kita coba dirotasikan dulu terhadap sumbu Y ya. Terhadap sumbu Y. Kita rotasikan. Bentar. Ini kok begini. Nah, kita cek dulu ya. Ini sumbu Y begini. Nah, ini sekarang kita rotasiinnya di sumbu X justru ya. Harusnya ya 90 derajat nih. Rotasikan terhadap sumbu X 90 derajat. Ini kalau misalnya bingung, kita harus rotasiin terhadap sumbu apa gitu ya. Nah, jadi kita pakai tangan kanan nih. Tangan kanan ya. Jadi tangan kanan kita itu yang jempol itu adalah sumbu rotasinya ya. Nah, yang jari jemari itu, yang 4 jari jemari itu arah rotasi gitu. Nah, jadi kita bayangkan aja tuh, kalau misalnya jempolnya ke arah kanan gitu ya, sesuai dengan sumbu X. Nah, rotasinya berarti 4 jari kita tuh berotasi gitu kan, 90 derajat misalnya. Jadi di sini kita edit di sumbu X terhadap sumbu X ya. Nah, oke. Wah, ini bahkan iterasi pertama aja belum dari tadi. Nah, ini mulai iterasi pertama ini coba kita intip sebentar di temperatur ya. Oh, belum dihitung kayak temperatur. Belum dihitung. Jadi emang perlu kesabaran. Ini lebih berat daripada untuk mensimulasikan tegangan. Jadi untuk fluida ini lebih berat, lebih sulit gitu perhitungannya. Jadi umumnya emang lebih lebih lama ya daripada analisis beban. Kalau kita ngitung pakai manual juga kan repot ya. Menggunakan persamaan Navier-Stokes itu nulis tangannya untuk persamaannya aja panjang banget kan. Ya, perhitungan matematikanya emang lebih kompleks gitu. Baru iterasi satu dari tadi. VX sudah mulai kelihatan dikit ya. Iya ya, ini mirip lah sama yang tadi. Tapi belum refine nih, perhitungannya masih belum refine, masih sangat kasar sekali. Terutama temperatur ini belum dihitung sama sekali. Ya, ditunggu aja. Biasanya sambil nunggu simulasi kita sambil ngobrol ya. Ini karena monolog, bukan dialog. Jadi saya cuma bisa ngomong sendiri nih, nungguin lama banget. Iterasi satu dari tadi. Kita coba cek task manager. Ini lumayan tuh CPU-nya kerja juga tuh. Nah, mulai nih iterasi 2 nih ya. Untuk kecepatan udah mulai refine nih. Jadi udah mulai distribusinya lebih nyata gitu ya. Lebih sesuai dengan kenyataan distribusinya. Untuk temperatur apakah sudah dihitung? Oh, belum. Belum dihitung untuk temperatur.
Kalau misalnya kita lihat global dulu, memang belum dihitung nih, baru di sini aja panasnya, belum menyebar. Ini bisa kita lihat ya di grafik ini yang udah dihitung itu ya yang warna-warna tertentu nih ya. Seperti kecepatan tuh yang warna biru, hijau. Kalau temperatur nih warna merah nih belum dihitung nih temperatur. Belum ada perhitungannya. Yang pertama difokuskan menghitung kecepatan dulu ya. Kecepatan sama pressure yang paling pertama dihitung. Oh iya, tadi kan kita lupa ya, belum ganti geometrinya menjadi milimeter. Jadi ini satuan-satuannya juga berdasarkan sentimeter ya, berdasarkan sentimeter. Misalnya pressure juga, nih dyne per sentimeter kuadrat. Jadi agak asing gitu ya, karena memang basisnya sentimeter. Ya, sedikit tracer atau apa ya, bocoran buat minggu depan. Minggu depan merupakan, bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi berarti. Jadi pertemuan berikutnya merupakan pertemuan terakhir ya, pertemuan terakhir kita. Dan itu merupakan pertemuan yang materinya akan masuk ke materi UAS. Jadi sangat diharapkan kehadirannya ya. Nah, apa yang akan kita pelajari? Jadi kita akan mencoba membuat ini ya, membuat desain aerodinamis. Nah, misalkan kita menggunakan standar NACA ya. NACA itu ya untuk airfoil, bisa untuk memodelkan sayap pesawat, bisa untuk memodelkan turbin ya, kompresor dan lain-lain. Jadi basisnya itu menggunakan airfoil. Jadi airfoil itu adalah profil khusus ya untuk menghasilkan
Misalkan gaya lift force gitu ya dengan fluida yang ada. Jadi untuk memanipulasi fluida airfoil itu. Desainnya khusus ya, khusus seperti saya pesawat, desain profilnya. Nah, itu untuk memanipulasi fluida. Bisa itu meningkatkan kecepatan gitu ya, ataupun meningkatkan tekanan, ataupun menghasilkan daya gitu, seperti turbin. Jadi kecepatan yang diturunkan, daya yang bisa kita dapatkan gitu ya, turbin. Atau kebalikannya, misalkan ya let's say pompa gitu ya. Kita menggunakan daya untuk meningkatkan kecepatan, misalnya seperti itu, pompa. Ada juga untuk menghasilkan lift force, kayak misalnya sayap pesawat gitu ya. Sayap pesawat menghasilkan gaya angkat. Nah, kita mau coba modelkan ya, yang sederhana aja, misalkan sayap pesawat. Nah, sayap pesawat dengan profil yang sama dari ujung kiri sampai ujung kanan ya, namanya juga buat belajar ya. Nah, dari sayap pesawat tersebut, kita mau coba simulasikan, simulasikan eh, ininya ya, simulasikan CFD-nya biar kita dapatkan distribusi tekanan yang terjadi. Lalu kita mau coba hitung berapakah gaya angkat ya, gaya angkat yang terjadi kalau misalnya kita melakukan simulasi aerodinamis nih, misalkan ada kecepatan di inletnya gitu ya, ya inletnya itu adalah angin yang mau masuk ke dalam airfoil yang kita miliki. Seperti itu. Nah, itu tuh yang bakal jadi soal UASnya gitu ya. Untuk ujian akhir semesternya itu simulasi airfoil. Seperti itu. Nggak ada temperaturnya, jadi nggak bikin simulasinya terlalu lama. Yang kita fokuskan itu di kecepatan, pressure, dan juga gaya angkat ya. Ini saya juga nggak tahu berapa lama nih sampai sampai beres, sampai benar-benar temperaturnya dihitung ya. Saya kurang tahu juga nih. Mungkin kalau ada teman-teman yang menggunakan superkomputer ya, Workbench, dan juga menggunakan Autodesk CFD yang berbayar, ini mungkin jadi lebih cepat mungkin ya, mungkin lebih cepat. Karena ya kan semua fiturnya itu benar-benar dimaksimalkan untuk versi yang berbayar. Jadi mungkin bisa jadi lebih cepat untuk menghasilkan hasilnya. Oh iya, ini juga misalnya kita mau lihat, sebenarnya udah diajarin sih kemarin, tapi nggak apa-apa. Misalnya kita mau melihat eh, plot ya, plot kecepatan mulai dari awal sampai akhir nih. Nah, add by picking point misalnya kita mulai dari sini ya, add point. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Nah, misalnya begini, plot ya. Nah, seperti inilah distribusi kecepatan yang terjadi ya. Jadi ketika masih di pipa awal itu sekitar 200-an ya, 200 cm per second. Nah, masuk ke wadah gabungannya ini dia drop kecepatannya, wajar ya. Jadi luas luas penampangnya makin besar banget gitu kan. Buat nyampurin fluidanya. Lalu ketika masuk ke sini mulai meningkat lagi. Ini bisa kita lihat bisa 2 kali lipatnya ya. Sampai bahkan lebih ini lebih dari 2 kali lipatnya. Lebih dari 2 kali lipatnya. Karena kita kan ngeplotting yang di tengah-tengah ya. Wajar kalau yang di tengah-tengah lebih tinggi. Tapi kalau secara rata-rata itu ya harusnya sekitar 400-an ya.
Kalau rata-rata kecepatan rata-ratanya. Ini juga kecepatan rata-ratanya harusnya 200-an. Karena kita kan ngeplotnya benar-benar bagian tengah ya, yang kecepatannya paling tinggi. Nah, seperti ini. Untuk melihat plottingnya ya, plotting kecepatan dari awal sampai akhir. Untuk materi udah sih sampai di sini ya untuk pertemuan hari ini. Pertemuan kelima berarti ya. Pertemuan kelima sampai di sini sih materinya. Ini daripada kita nunggu lama ya, daripada kita nunggu lama, kita akhiri aja kuliah hari ini dan juga ini kan nanti memberatkan video rekamannya ya kalau terlalu lama. Saya juga nggak tahu ini beresnya berapa lama lagi. Dan nanti kalau misalnya udah ada hasilnya ya, bisa di-share di grup, misalnya grup WhatsApp. Ini saya tidak akan mematikan laptopnya ya sampai iterasi ke 100. Kalau misalnya sudah ada temperaturnya, nanti saya perlihatkan di grup. Oke, jadi untuk kuliah hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.